Selamat pagi semuanya ya. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 21 September 2021. Nah, kita mau bahas ya, masih mau bahas sains ya, kelanjutan. Langsung saja di halaman 29, topiknya adalah healthy body for everyone. Tubuh yang sehat untuk semua orang. Tubuh yang sehat untuk semua orang. Davio sudah dibuka bukunya, nak? Sudah ya. Evelyn sudah juga. Oke. Sebelum Miss lanjut di pembahasan ini, sebentar ya, Miss boleh tanya nggak? Miss boleh tanya nggak? Kira-kira siapa anak-anak yang sudah menyelesaikan catatan 2 IPA? Siapa yang sudah menyelesaikan? Di mana ini, Miss? Minggu yang lalu Miss sudah lampirkan di laporan harian. Berarti Miss sudah post ke Google Classroom. Nanti boleh dilihat ya, Nak. Bagi yang belum, ya, dipersiapkan. Sudah ada di Google Classroom. Ada yang sudah selesai belum ya? Ada. Oh sudah, Gavin sudah selesai, Gavin. Ini boleh ditulis, boleh di print juga. Oh Felicia Lim sudah selesai. Wah hebat ditulis. Boleh nak, boleh. Boleh ya. Nah, nanti kalau di print ditempel sendiri ya nak di buku tulisnya. Oke. Kita lanjut ya. Halaman 29. Oke. Nah, saya mau panggil anak-anaknya yang mau baca. Ini sudah Miss bahas, ya. Dipanggil dulu. Coba, siapa ya yang pertama? Kioriti. Boleh sayang? Silakan baca Kioriti. Satu orang satu ya sayang ya, supaya semuanya dapat untuk giliran baca ya. Yuk, Kio, silakan baca nak. Yuk. I cannot use my legs, so I cannot walk, Miss. I cannot use my legs, so Number one. I cannot use my legs, so I cannot walk, Miss. Cannot walk. Oke, pintar. Terima kasih, Kio. Selanjutnya, Lindsay Eubiang. Nah, coba number 2 ya, Nak. Untuk soal kedua, silakan dibaca. I cannot see. I have a problem with my eyes, legs, ears. Eyes, Miss. Oke, good ya, Lindsay. Number 3, Winnie Gratella. Silakan baca Winnie. Yes, Miss. I cannot see. I have trouble with my leg and eyes, Miss. Here, oke. Thank you, Winnie. Selanjutnya, Dilpana. Number 4, Dilpana. Yuk, silakan Dilpana. Miss. Number 4 ya. I use. A guide dog. Oke, baca. Because Silakan baca. I cannot. Ya, thank you ya, Dilpana. Selanjutnya Angeline, number 5. Angeline, number 5. Ya. Devita.
The people talk by using people. By using Oke, terima kasih Angeli. Selanjutnya Carentia. Carentia. My father. Putus-putus nak suaranya, Karen. Karen, Yes, ma'am. silakan baca ulang nak. My father. My father, he sees his and to see better. Oke, terima kasih Carentia. Oke, dengarkan kembali ya, nak. Dengarkan ya. I cannot use my legs, so I cannot walk. Ya. Saya tidak bisa menggunakan kaki saya. Ya, sehingga saya tidak bisa berjalan. Itu nomor 1. Soal kedua, I cannot see. Saya nggak bisa melihat. I have a problem with my eyes. Saya punya masalah dengan kedua mata saya misalnya. Oke. Number 3, I cannot hear without my hearing aid. Ya. Saya nggak bisa mendengar tanpa alat bantu dengar. Jadi ada orang yang punya kelainan ya, disabilitas, dia punya kekurangan nggak bisa dengar. Jadi harus ada alat bantunya supaya dia bisa mendengar bunyi. Oke, I use a vet dog because I cannot see. Saya menggunakan hewan pemandu, ya, karena saya tidak bisa melihat. Oke, untuk nomor 5, the people talk by using sign language, ya. Tunarungu, tunawisara atau tunarungu? Tunawisara ya. Tunarungu atau tuna berbicara. Dia nggak bisa berbicara maksudnya ya. Nah, jadi dia menggunakan apa untuk berkomunikasi? Dia menggunakan bahasa isyarat. Tahu nggak bahasa isyarat? Kalau kamu melihat berita, nak, misalnya di TV kan, terus di bawahnya itu ada layar kecil, ada kolom kecil, ada orang-orang yang menggerakkan dengan bahasa tubuhnya, bahasa isyarat namanya. Pernah lihat nggak? Tahu ya? Sekarang gitu kan, stasiun televisi ada khusus untuk orang yang memang ada kekurangannya, dia menggunakan, jadi beritanya ada di bawahnya itu layarnya menggunakan bahasa isyarat, begitu ya. Oke. My father uses his glasses to see better. Jadi papa saya ya menggunakan kacamatanya ya untuk bisa melihat lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan. Sudah diisi, nak? Sudah ya. Berarti ini boleh lanjut ke bagian B. Nah, ini bagian B ya. Ini kamu suruh mencocokkan kalimat dengan gambar ya. Match the sentence to the picture. Cocokkan kalimat dengan gambar. Write the correct letters in the block. Oke. Okay. I cannot walk. Saya nggak bisa jalan. Gambarnya yang mana? Yang ini. Kenapa? Ya, mungkin memang dia ditakdirnya nggak bisa jalan, jadi dia butuh apa? Butuh kursi roda supaya bisa bergerak. Ya, boleh dibantu dengan kursi roda. Ya, untuk B, I cannot see. Saya nggak bisa lihat. Nah, inilah gambarnya. Ya, dia menggunakan tongkat untuk menunjuk jalan, begitu. Ya, oke. Yang bagian C, I cannot hear. Saya nggak bisa dengar. Dia menggunakan alat bantunya di sini. Nah, ini gambar C. Oke. I help people who cannot see. Saya membantu orang yang tidak bisa melihat. Nah, dia adalah hewan pemandu, ya. Supaya orang yang
sedang apa? Sedang mengalami disabilitas yang kekurangan bisa dibantu dengan hewan ini nah untuk penunjuk jalan. Oke, itu saja. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Ini sangat gampang sekali. Ini sudah lanjut ya. Oke, ke bagian B. Sorry, ke halaman berikutnya. 30. 30. Oke, temanya adalah king and time in my daily life. My activities. Tema 3. Look at the picture, then answer the question. Nah, ya, kita lihat dulu gambarnya. Sudah lihat bukunya belum? CBT, Priority. Nah, di sini kita harus memperhatikan, mengamati gambar yang dimaksud, ya. Coba Miss mau lihat dulu deh siswanya. Ada yang berdiri-berdiri nggak ya? Wah, semuanya tertib. Good job, ya. Semuanya tertib. Coba sebentar. Ah, Felisly sudah buka buku, oke. Bentar ya, lihat dulu. Hero, where is Hero? Hero. Hero, Javier. Mana ini muridnya? Ah, duduk ya. Seperti Kia, seperti Angelique, seperti Ilvana juga. Ya. Oke, bagus sekali ini ya. Tertib ini. Hio Shenzo, good job. Kalian bisa apa? Good job. Inyaman, good job. Tapi Miss nggak lihat Marcel Sam. Where is Marcel Sam? Marcel Sam, kita Marcel. Oke, Miss lanjut saja ya. Nah, di sini ada satu keluarga ya. Ada mamanya, ada papanya, kemudian ada 2 orang siswa, oke? Maksudnya anaknya ya, anaknya. Ada anak perempuan dan anak laki-laki. Oke, nah mamanya sedang masak di dapur. Masing-masing punya aktivitas sendiri. My activities, nah ya, masing-masing punya aktivitas sendiri. Ayahnya sibuk dengan membaca majalah atau koran, anak-anaknya sibuk dengan membaca juga. Oke, nah kita ada pertanyaannya ya. Pick the living things below. Pick the living things below. Tentang yang menunjukkan makhluk hidup. Make a cross for the non-living things. Kamu sila yang menunjukkan gambar yang benda mati seperti ini. Ya. Nah, mana yang makhluk hidup? Living thing, living thing, and living thing. Ya. Girl and plant. Ya, anak perempuan dan tanaman adalah living things, makhluk hidup. Living things and living things. And then, nah seperti ini. Ini gambar apa? Teko. Teko merupakan non-living things, benda mati. Karena apa? Dia nggak bisa berbicara, dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa bernapas. Nah, jadi disilang terus. Non-living things. And, ini gambar apa? Gambar apa ini? Penunjuk waktu ya. Terus, silang. Non-living things. Oke? Bisa? Jadi, mana yang living things? Girl and plant. Itu saja dari saya. Kita lanjut 31. 31. Sudah halaman 31. Brayden, halaman 31. Living thing and non-living thing. Alive or alive. Makhluk hidup dan benda mati. Draw a circle around the
the things that are alive. Jadi kamu tentang mana gambar yang menunjukkan makhluk hidup. Ya, kita tentang ya. Giraffe, human, lizard, tree, and plant. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 gambar yang memang menunjukkan living things, makhluk hidup. Ayo kamu tentang. Nah, sisanya merupakan non-living things ya. Ini non-living things, non-living things, dan non-living things. Ingat ya, kalau dia makhluk hidup, dia itu bisa berbicara, bisa bergerak, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman ya. Oke, Valerosi. Sudah diisi Valerosi? Alvaro? Elis? Sudah ya. Kita lanjut untuk tabel yang ada di bawah. Draw a picture in each bowl. Jadi di sini kamu disuruh cari gambar, ya. Disuruh cari gambar yang untuk tabel kedua. Ini dia ya. Kamu cari satu gambar yang menunjukkan living things, makhluk hidup, satu saja. Ini boleh tanaman, boleh kamu animal, boleh, terserah bebas ya. Kemudian yang untuk not alive ya, yang bukan makhluk hidup atau benda mati, boleh kamu cari gambar seperti ini. Yang penting benda mati, misalnya buku bisa, pensil bisa, ya, botol minum juga bisa. Jadi bebas, nggak harus gambar ini sih. Boleh cari gambar lain. Boleh gambar duck, hewan animal ya. Animal juga boleh di sini. Nggak harus flower, nggak harus. Yang penting dia living things, makhluk hidup. Yang ini non living things. Kira-kira bisa dimengerti? Bisa ya. Tahu mau cari gambar apa kan? Nah, nanti minta bantuan sama mama dan papa ya. Tempel yang rapi di sini. Oke? Next, 32. On the way to school. Perjalanan ke sekolah. On the way to school. Perjalanan ke sekolah. Oke, sebentar ya. Ini siapa ya nama akunnya? 4567. Coba nanti diganti ya nama akunnya ya, siswa. Bentar ya, ini mau tanya dulu. Coba nak aktifkan dulu nak. 4567 ini nggak tahu namanya, coba ini. Namanya siapa? Siapa namanya? My name is Uwanaria Miss. Nanti ketik aja di chat ya nak ya. Ketik di chat ya nak. Oke. Iya, karena kalau dia pakai angka-angka gini ini tidak tahu nak. Nah, biasakan menggunakan nama kita asli, nama kepanjangan kita ya. Namanya siapa, kemudian kelasnya. 1, ya. Habis nama kita baru nama kelasnya. Oke. Gwen ya. Gwen. Nanti cek miss ya. Gwen Aurelia Williams. Oke, nanti diubah ya nak. Setelah Zoom, diubah profilnya. Oke? Bisa? Oke, thank you Gwen. Kita lanjut ya. Nah, di sini saat kita mau berangkat ke sekolah, nah biasanya kita kan melihat benda-benda ya yang ada di jalan ya. Howard Matthew. Coba duduknya yang tertib nak. Duduknya yang tertib dulu. Duduknya. Oke. Kakinya diturunkan sayang. Iya, pinter ya. Seperti itu belajarnya ya nak. Howard. Howard kan anak yang pintar, anak yang baik. Thank you, Howard. Oke ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita melihat nggak, misalnya kelompok living things dan kelompok non-living things di dalam perjalanan ke sekolah. Pasti kita melihat pohon-pohon, kita melihat burung di langit, kemudian kita lihat gedung-gedung, kita melihat banyak kendaraan, benar nggak? Nah, jadi pada saat kamu sedang di perjalanan, benda apa yang kamu lihat? Kelompokkan dia.
Maksud Miss, nanti kamu cari gambar sendiri ya. Nah, misalnya, on the way to school, I saw a tree is alive. Saya lihat pohon. Jadi pohon ini termasuk apa? Makhluk hidup. I saw a bird is alive. Saya lihat hewan ini, animal, ya bird. Saya lihat burung-burung di langit atau dekat-dekat pohon-pohon. Saya lihat burung banyak sekali mau perjalanan ke sekolah. It's alive. Hewan ini merupakan makhluk hidup. Nah, boleh kamu tulis aja keterangannya ini, tinggal cari gambar nanti setelah Zoom. Boleh. Kalau gambar sih belakangan ya. Lebih mudah ya cari gambarnya. Yang penting kamu tulis aja keterangannya. Tinggal cari gambar, tempel yang rapi, selesai. Cari yang kelompok living things, makhluk hidup. Nah, pada saat kamu pergi ke sekolah, kamu lihat apa lagi? Benda-benda yang kelompok dan living things. Misalnya, nah kamu melihat banyak kendaraan. Ya, on the way to school, I saw a car. It's not alive. Not alive. Saya lihat mobil. Nah, benda ini merupakan benda mati, bukan makhluk hidup. I saw a house. It's not alive. Saya lihat rumah-rumah. Rumah ini termasuk benda mati juga, begitu ya. Cari gambar sendiri bisa ya. Oke, banyak dari Google, searching nanti ya. Di print, tempel yang rapi. Miss boleh gambar sendiri tidak? Boleh. Nah, jadi boleh gambar sendiri juga, asal rapi. Dipersilahkan kalau mau gambar sendiri, nak, nggak ada masalah, ya. Boleh di print, boleh gambar sendiri, bebas. Yang penting rapi, itu aja. Oke, kita lanjut ya. Halaman 33. Living and non-living things. Living and non-living things. Look at the picture of a dandelion. Dandelion ini adalah nama bunga. Nah, namanya dandelion. Ada bunga rose, ada bunga lili, ada bunga anggrek. Ini bunga dandelion. Ya. Lihat gambar bunga dandelion. Answer the question to find out if it's alive. Ya, apakah dia makhluk hidup? Nah, kita harus lihat pertanyaannya dulu. Oke, nah, question. Does it grow? Apakah bunga ini tumbuh? Jawabannya apa? Yes. Bunganya ini tumbuh. Yes. Kamu tentang yes. Bryden Matthew. Ya, Inyoman. Inyoman. Serius ya, nak. Buka kameranya, nak. Nah, nanti Miss mau tulis absensinya jadi bingung. Mana wajahnya ya? Coba Inyoman dibuka kameranya, coba diperhatikan dulu. Ya, kita kalau belajar harus serius ya. Kooperatif. Oke? Kita lanjut. D. Question D. Does it make new dandelion? Apakah si bunga dandelion ini dapat memiliki tumbuhan baru? Yes. Dia bisa berkembang biak. Dia punya keturunan. Namanya tumbuhan baru atau kecambah. C. Does it need food? Apakah si dandelion ini membutuhkan makanan? Yes. Yang namanya bunga pasti butuh makan. Kamu centang, nak. Howard Matthew. Centang dulu ya. Pembahasannya langsung di buku. Iya. Pegang pensilnya, nak. Coba diisi sendiri yuk. Diisi, oke. Iya, benar diisi. Diisi, lihat aja halamannya ya, di halaman 33 sayang. Oke. Nah, kesimpulannya adalah, is the dandelion alive? Apakah bunga ini termasuk makhluk hidup? Yes, jawabannya adalah yes. Kenapa? Karena dia membutuhkan makanan, dia bisa tumbuh subur, dia juga punya keturunannya ya, atau tumbuhan baru. Jadi jawabannya yes.
Boleh kamu warnai nak menggunakan pensil warna. Boleh, pensil warnanya ambil. Atau krayon ambil. Yang penting rapi diwarnai. Jawabannya adalah yes. Ya, jadi si dandelion ini merupakan makhluk hidup. Itu jawabannya. Oke. Coloring your answer. Kamu warnai jawabanmu. Oke, Angelin, Lindsay, Kailin. Kita lanjut ya. Sekarang yang gambar B. Lihat gambar B. Kailin. Gambar B. Ini sudah ya. Ini sangat mudah sekali. Gambar B. Nah, look at the picture of the kettle. Teko. Teko air minum kita. Nah, ya. Apakah dia makhluk hidup? Answer the question to find out if it's alive. Question A. Does it grow? Apakah dia tumbuh? No. Rose. Silang ya. No, dia nggak bisa tumbuh. Does it move? Apakah dia bisa bergerak sendiri? Dia bisa berjalan? Pernah nggak lihat teko berjalan? Berlari, melompat? No. Rose. Does it make a new cattle? Apakah dia punya keturunan? Dia punya anak enggak? No. Close. Hilang ya. Does it need food? Apakah teko pernah makan? Pernah makan nasi enggak tekonya? Enggak. Pernah minum susu enggak? Enggak juga. Berarti jawabannya no. Close. Oke. Is the cattle alive? Apakah dia makhluk hidup? No. Tidak. Coloring your answer. Warnai jawaban kamu. Oke, boleh pakai pensil warna, boleh menggunakan crayon. Yang penting rapi, nah. Warnai ya. Di sini no. Selesai. Oke, selesai. Kita lanjut. 34. Halaman 34. Shape of object. Bentuk benda. Shape of object. Bentuk benda. Lalu shape in the home. Bentuk benda padat yang ada di rumah. The lens to match the shape. Name to the shape. Ya, tarik garis untuk mencocokkan shape name. Nama benda to the shape. Ke bentuknya. Bentuk. Then draw lines to match the shape to the object. Kemudian tarik garis juga untuk mencocokkan contoh objeknya. Misalnya gini. Nah, ini dia ya. Shape name. Nama bentuk bendanya apa? Sphere. Sphere. Sphere artinya apa? Bulat. Bentuk bulat. Tarik garis. Yang bentuk bulat, tarik garis. Sphere. Bulat. Sphere artinya apa? Bulat. Cari contoh benda yang berbentuk bulat. Tarik garis kemari ke poin kedua, yaitu bola. Bola itu bentuknya bulat. Menggunakan penggaris, nah. Makanya tadi disarankan ambil penggaris supaya rapi pekerjaan kamu. Ya, dari kelas 1 biasakan rapi. Oke? Biasakan rapi dari kelas 1. Ya, jangan miring-miring garisnya. Ini tidak berharap seperti itu ya. Gunakan penggaris. Ya, harus rapi. Ingat ya, biasakan rapi. Oke? Jangan miring-miring, harus menggunakan penggaris. Saya ulangin. Sphere. Sphere, bulat. Ini bentuknya bulat. Udah, cari contoh objeknya. Bola. Poin kedua, tarik garis ke poin kedua. Ya, dia berbentuk bulat bolanya. Oke, next. Yang kedua ya. Cube. Cube. Kubus. Cube. Kubus. Nah, kubus bentuknya seperti ini. Nah, oke. Bentuknya seperti ini. Kemudian objek yang berbentuk kubus. Ini dia, tarik garis ke poin ketiga. Misalnya ini kotak dadu biasanya ya. Yang berbentuk kubus, kotak dadu biasa. Tahu dadu nggak? Kotaknya yang ukuran kubus. Tapi pernah lihat ya. Cube, kubus, berbentuk kubus seperti ini. Oke, tarik garis ke poin ketiga. Ini contoh objek yang berbentuk kubus. Next, gambar ketiga, coin.
Corn artinya apa? Kerucut. Kerucut, tarik garis. Corn bentuk kerucut seperti ini. Nah, objek yang berbentuk kerucut, ini dia. Topi ulang tahun di poin keempat. Contoh lagi yang berbentuk kerucut adalah tumpeng. Tahu tumpeng? Nasi kuning. Nah, contoh lagi adalah topi ulang tahun ini. Atau topinya Pak Petani, tahu? Nah, bentuk kerucut ya. And then corong. Corong untuk isi minyak supaya nggak tumpah. Tahu corong? Tahu ya. Jadi corong itu juga berbentuk kerucut. Horn, kerucut. Horn, kerucut, tarik garis ke poin keempat. Contoh objeknya. Next, cylinder. Cylinder. Tabung, tarik garis bentuk tabung seperti ini loh gambarnya. Nah, contoh objeknya ini dia. Bisa makanan kaleng, bisa minuman kaleng yang berbentuk tabung. Tarik garis ke poin ke-1. Contoh realnya saja botol minum kamu. Siapa yang punya botol minum? Nah, botol minum kita termasuk berbentuk tabung, cylinder, tabung. Ya. Oke, yang terakhir adalah cuboid. Cuboid. Apa cuboid? Balok. Balok. Ini gambarnya. Tarik garis nak, Davio. Ayo, pegang pensil dan penggaris. Tarik ya ke gambar B. Nah, contoh objek yang berbentuk kubus. Sorry, balok. Balok ya. Cuboid, balok. Tulis artinya balok. Oke. Contoh objeknya adalah ini dia. Bagian poin ke-5. Nama bendanya kalau di rumah kamu itu misalnya AC. AC kamu itu berbentuk balok. AC. Remote AC berbentuk balok. Bisa juga. Terus lemari es atau kulkas kamu berbentuk balok. Cuboid, balok. Ini gambarnya di poin ke-5. Nah, ya, sudah. Penghapus papan tulis di kelas, penghapus di kelas berbentuk balok. Atau remote TV. Remote TV di rumah berbentuk balok loh, cuboid. Cuboid, balok. Selesai. Ya, selesai. Hanya tarik garis gampang ya, menggunakan penggaris kamu sudah selesai. Oke, lanjut 35, halaman 35. More about solid shape. Ya, jadi bentuk benda padat. Nah, ini nak, kamu tulis kembali namanya bisa. Name the solid shape in the left column. Tulis nama bendanya apa ya? Seperti ini. Lihat. Nama bendanya misalnya untuk option A, cube. Cube. Tulis di sini namanya. Ada di kasih kolom, kamu boleh tulis sendiri. Harus ini tulisannya ya. Cube. Kubus. Cube. Kubus. Ya, cube kubus. Cari gambar yang berbentuk kubus. Nah, dicentang. Cube. Cube dicentang ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya, cylinder. Cylinder, tabung. Mana gambar yang berbentuk tabung centang? Nah, gampang sekali, Cherry, Clarence. Oke, Davio. Centang nak, ditulis dulu nak. Cylinder, kemudian kamu centang. Contoh objeknya yang berbentuk tabung. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah corn. Artinya tadi apa? Kerucut. Corn. Kerucut. Kamu tulis namanya corn. Centang, objek yang berbentuk kerucut. Nah, seperti itu. Oke. Tidak ada contohnya, nggak ada yang sulit ya, gampang. Nah, gambar yang keempat, yang terakhir. Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu namanya? Kalau tahu langsung tulis. Coba, yang terakhir apa? Sphere. Sphere. Iya, artinya apa? Bulat. Benda yang berbentuk bulat tentang gambar bola. Selesai. Nah, ya. Tulisnya rapi ya nak, harus belajar rapi dari kelas 1 ya. Siswa yang hebat ini, siswa yang terbaik.
Ya, pintar-pintar, ya, rajin-rajin. Oke, duduknya tertib. Good job ya hari ini. Selesai ya sampai di halaman 35. Kira-kira siapa yang belum, maksudnya yang belum tuntas nulisnya, nanti lihat video pembelajarannya. Oke, diisi. Ya, saya ulangi dari sini ya. Coba dulu. Yang option E. Ini sudah cube, kubus. Oke, cube, kubus, kemudian cylinder, kemudian horn, kerucut. Yang terakhir adalah sphere. Sphere-nya apa? Bulat. Cari gambar bola. Selesai. Oke. Finish. Ya, finish. Kita lanjutkan. Hari apa lagi masuk? Kelas 1C, pelajaran IPA. Oke, next time kita lanjutkan lagi ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. See you and bye.